Usai direvitalisasi, Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya tak lagi kumuh dan becek. Masyarakat kini telah merasakan manfaat dari program Pasar Juara tersebut dengan merasakan belanja di pasar dalam kondisi nyaman tanpa harus berdesak-desakan. Sejumlah fasilitas penunjang lainnya pun kini terus dikembangkan untuk menuju Pasar Juara. Usai diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum dan Wakil Menteri Perdagangan RI pada bulan Januari lalu, Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya kini nampak lebih modern ditambah sejumlah fasilitas yang memadai. Sebelum direvitalisasi melalui program Pasar Juara, dulunya Pasar Pancasila dikenal kumuh, terlebih saat hujan turun, sehingga membuat tidak nyaman saat melakukan transaksi jual beli. Program revitalisasi Pasar Pancasila sebagai Pasar Juara dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional. Kini pasar 2 lantai ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas jual beli. PLT Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Teddy Setiadi menuturkan, total kios dan los Pasar Pancasila sebelum direvitalisasi berjumlah 309, setelah direvitalisasi bertambah menjadi 334. Teddy menegaskan revitalisasi Pasar Pancasila tentu berdampak positif terhadap meningkatnya aktivitas jual beli masyarakat, lantaran ditunjang dengan fasilitas nyaman dan memadai. Hal itu tentunya telah berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat. Meski tidak dipungkiri, revitalisasi bangunan yang baru tahap pertama ini masih belum sempurna. Teddy mengatakan saat ini pihaknya masih mengupayakan keterisian pasar di lantai 2 agar ramai pengunjung. Pihaknya berharap ada fasilitas tambahan untuk memudahkan akses masyarakat menuju lantai 2, salah satunya disediakan eskalator. Selain itu, peningkatan fasilitas lain yang tengah diupayakan yakni kantor UPTD yang representatif, tempat penyimpanan bahan makanan, dan musola yang lebih luas. Teddy menambahkan sejumlah fasilitas penunjang lainnya pun kini sudah tersedia, seperti adanya ruang ATM, ruang ibu menyusui atau laktasi, serta toilet yang bersih dan nyaman. Nah, bagaimana keadaannya? Ya mungkin seperti kita ketahui bahwa sebelum dilakukan revitalisasi itu Pasar Pancasila kan kumuh, becek, kemudian juga kurang lebih bau dan sebagainya, tidak tertata dengan rapi. Ternyata setelah direvitalisasi, alhamdulillah ini sudah berubah. Jadi hal-hal yang becek kemudian kumuh itu sudah ditata dengan baik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat mungkin ini ada manfaat bagi para pedagang, ada juga manfaat bagi para konsumen, ya. Jadi kalau manfaat bagi pedagang mungkin tanda kutip ya, sedikit lebih nyaman. Karena apa? Karena tidak begitu kumuh, tidak begitu bau, jadi agak sedikit bersih. Walaupun ini juga kita perlu melakukan peningkatan, dan saya yakin ini yang walaupun disebut nyaman itu masih debatable atau masih subjektif, tetapi setidaknya dibandingkan dengan ini mungkinnya sedikitnya nyaman lah karena bersih. Kemudian dari sisi konsumen ya, dari sisi konsumen bagaimana? Dari sisi konsumen ya tadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, tidak harus becek-becekan gitu ya. Semuanya di sana ada, hanya saja ini kita harus yaitu dari manfaat-manfaat yang ada di sana itu kita harus memberikan kenyamanan sepenuhnya kepada siapa? Baik kepada para pedagang dan juga kepada konsumen. Hal senada disampaikan Sekretaris Himpunan Pedagang Pasar Pancasila Nandang Jakaria. Menurutnya banyak perubahan yang dirasakan para pedagang usai direvitalisasi.
Nandang berharap sejumlah fasilitas penunjang yang masih belum rampung bisa segera diselesaikan pada revitalisasi pasar tahap kedua. Jadi yang kami rasakan dari sisi fasilitas, sekarang yang tadinya kumuh becek jadi tidak. Jadi rasa kenyamanan. Cuman dari beberapa sisi masih ada kelemahan-kelemahan yang belum diselesaikan dan memerlukan penyelesaian. Jadi untuk tahap-tahap selanjutnya yang saat ini belum diselesaikan mohon segera terselesaikan. Apa saja itu Pak? Yang belum terselesaikan diantaranya fasilitas penunjang, kemudian untuk kenyamanan belanja karena tangganya di sini kurang ergonomis, yaitu pada saat meniti tangga itu tangganya terlalu tinggi, jadi bagi sebagian orang seperti ibu-ibu atau itu dirasa memberatkan, dan kami mengusulkan agar untuk membuat itu secepatnya atau kalau bisa menggunakan eskalator. Jadi secara umum ada plus minusnya ya Pak ya? Ada plus minusnya. Jadi plusnya tadi ya lebih nyaman lah daripada yang dulu dalam soal umum. Minusnya ya ada beberapa teknis yang tidak sesuai dengan kondisi seperti tangga gitu ya. Jadi kalau naik ke lantai 2 kurang nyaman. Malah banyak ibu-ibu yang tua-tua mama itu agak kesulitan naik ke atas. Jadi pengunjung yang naik ke lantai atas itu kurang. Revitalisasi Pasar Pancasila sebagai pasar juara diapresiasi para pembeli. Kini mereka mengaku nyaman saat berbelanja di pasar. Sebelum direvitalisasi saat berbelanja, mereka harus berdesakan di tengah kondisi pasar yang becek. Lebih nyaman sekarang. Dulu mah becek. Terus apalagi Bu yang dirasakan manfaatnya? Lebih luas. Luasa. Kalau dulu gimana tuh? Daruk-dek. Daruk-dek, Sempit. sempit. Sekarang lebih leluasa ya. Kalau segi layanan-layanan yang lain gimana Bu? Lumayan sih layanannya. Lumayan. Bu ada harapan untuk Pasar Pancasila sendiri ke depannya seperti apa? Semakin berkembang aja, semakin komplit. Dari segi sayurannya, kayak lettuce kan nggak ada ya, salad kayak gitu. Berarti lebih lengkap lagi masalah ininya ya Bu? Ya kalau itu mah enakan sekarang. Kenapa Bu lebih enak? Ya nyaman, nggak becek. Nggak becek. Kalau dulu becek? Ya kalau hujan sih. Kalau dulu becek dulu. Terus apa lagi Bu yang dirasakan? Lebih Kayaknya lebih gimana ya? Ya enak aja dah, luas gitu. luasa. Kalau dari segi pedagang-pedagangnya lebih banyak atau gimana Bu? Ya kalau sekarang sih ya lebih banyak kan, lebih luas gitu ya. Cuman kalau apa namanya pelanggan tuh nggak tahu di mana. Oh iya. Yang pasti lebih nyaman Bu ya belanja di sini sekarang ya. Ya kalau kata saya masih nyaman. Pancasila ini dirubah, renovasi sempat belanja di sini. Sempat. Gimana Pak? Ada perubahan nggak? Ya, justru segini lebih baik, lebih bagus daripada pasar yang lalu. Kalau pasar tahun lalu buruk pasar secara penilaian saya. Soalnya becek, gitu kan. Berdesak-desakan itu sekiranya alhamdulillah pasar masih sudah bagus. Ada hal apa lagi Pak yang dirasakan kenyamanan? Nggak berdesak-desakan kalau belanja seperti semua pasar tahun lalu bercampur dengan masuknya angkot. Kalau sekarang Bapak Ada lebih nyaman. andong, sekarang kan dipisah, nggak bercampur. Dalam mewujudkan pasar Pancasila sebagai pasar juara tentu membutuhkan kerjasama semua pihak,
Program Pasar Juara pun tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Ke depan pemerintah akan melakukan pendampingan agar pasar menjadi pasar lebih modern. Pemerintah juga memberikan sejumlah bimbingan teknik pengelolaan pasar dan sosialisasi e-commerce menuju pasar ber-SNI. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.